syuting. Bohong. Huntingnya gimana? Cara kamu itu gimana? Nyari korbannya gimana? Saya bermodus mencari karyawan. Saya sebagai bos yang punya pekerjaan. Kamu sering ngakunya sebagai bos pemilik apa? Pemilik toko batik. Terus? Saya mencari karyawan untuk kerja di toko batik. Terus? Saya mengait korban itu. Lalu saya ajak ketemu. Terus? Saya melakukan aksi saya itu. Apa? Saya melakukan aksi saya itu. Oh iya, aksi kamu itu? Ya, Aksi bejat kamu itu? Ya kan? ya, Hah? ya, Pak. Bejatnya itu? Ya, Apa? ya. Iya. Tinggal di ladang. Kamu tinggal di tengah sawah itu? Ya, itu. Iya. Ya, Yang terakhir? yang terakhir iya. Ya di pinggir jalan Pak, bukan di tengah. Ya di pinggir sawah Pak itu ya. Yang Maret, Yang terakhir. yang Maret. Yang Ya Maret. di pinggir Di ladang itu bukan tengah tebu-tebuan. tinggal kan? Ya. Diikat lagi. Ya Pak. Di mana itu? Paga? Sono Indah Pakal Pak. Diikat itu? Diikat. Uang. Tinggal. Rekan sekalian, jadi pada siang hari ini kami melaksanakan konferensi pers terkait dengan kejahatan konvensional yang kami rasa ini cukup kejam dan cukup meresahkan di masyarakat karena sudah beberapa kali dilakukan, di mana si pelaku ini merupakan pelaku begal, kemudian selain begal dia juga merupakan pelaku yang memperkosa korbannya, dengan terutama korbannya adalah perempuan-perempuan yang sedang mencari pekerjaan di sekitar wilayah Paga, kemudian di Kepanjen, kemudian di wilayah daerah-daerah barat sana semuanya. Untuk modus dari si pelaku ini, jadi si pelaku inisial atas nama siapa? DBS alias Rois. Ini merupakan warga Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Jadi modusnya dia sering berinteraksi di dunia maya. Dia mencari korban ini melalui dari postingan internet, yaitu di Facebook ataupun media-media sosial lainnya. Jadi dia menggunakan akun palsu dan seakan-akan bahwa yang bersangkutan ini adalah seorang perempuan. Kemudian mulai mencari korbannya, yang korban ini adalah para wanita yang sedang mencari pekerjaan, baik itu di toko pakaian ataupun di restoran-restoran yang ada di sekitar wilayah Paga, Kepanjen dan sekitarnya. Nah kemudian setelah mendapatkan korban yang sedang mencari pekerjaan, kemudian si pelaku ini menghubungi korban tersebut, menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah perempuan, misalnya dia pemilik suatu toko batik ataupun restoran. Kemudian setelah itu mengajak untuk berinteraksi lebih lanjut ataupun koordinasi lebih lanjut. Akhirnya saling bertukaran nomor handphone. Kemudian si pelaku yang menyamar sebagai perempuan ini mengajak untuk si korban ini ketemuan. Nah tapi modusnya dia menyatakan bahwa dia nanti akan mengirim orang suruhan untuk menjemput si korban ini. Padahal orang suruhan yang datang ini itu adalah si pelaku sendiri, yang sebenarnya adalah seorang laki-laki ini. Nah kemudian setelah bertemu dengan si korban, kemudian baru pelaku ini mengajak si korban ini seakan-akan akan menemui pemilik akun tadi, yang di perempuan tadi. Tapi ternyata kemudian mulai diarahkan ke tempat-tempat sepi ataupun ke tempat yang tidak ada orang lain, dan di sanalah si pelaku kemudian baru melakukan pemerkosaan ataupun melakukan pelecehan seksual kepada si korban ini dengan mengancam akan membunuh atau melakukan upaya-upaya kekerasan lainnya kepada korban apabila si korban menolak untuk melayani hasrat seksual dari si pelaku ini. Akhirnya si korban diperkosa oleh pelaku, kemudian setelah selesai diperkosa, si pelaku ini mengambil barang-barang milik si korban. Itu barang-barangnya yang mungkin rekan-rekan bisa lihat, mulai dari handphone, kemudian uang tunai, dan kemudian juga termasuk mengambil sepeda motor. Ya, waktu itu kejadian yang pertama yang di bulan Maret itu yang si pelaku ini mengambil sepeda motor Shogun milik salah satu korbannya,
dan ternyata setelah ditemukan di penggeledahan oleh anggota, ditemukanlah dek sepeda motor dari sepeda motor Shogun ini yang diakui oleh si pelaku itu berasal dari kejadian yang pertama yang di Kecamatan Paga. Nah, untuk kejadiannya ada 3 kejadian yang sementara ini diakui oleh pelaku, tapi kami yakin masih banyak kejadian-kejadian lainnya. Kejadian yang pertama dan kedua itu hampir mirip, semuanya si pelaku menyampaikan kalau dia punya toko batik ataupun restoran, mengajak ketemuan, ini di seluruhnya di wilayah Kecamatan Paga. Akhirnya setelah itu si korban dibawa ke kebun tebu di salah satu di desa apa namanya? Di desa Sempol di Kecamatan Paga. Nah, di tempat sepi inilah kemudian si korban dieksekusi, diperkosa, kemudian barang-barangnya diambil, kemudian ditinggalkan dalam keadaan kondisi terikat oleh si pelaku. Yang terakhir, yang pada tanggal 23 Oktober yang lalu, itu modusnya sama, si pelaku seolah-olah dia pemilik dari suatu restoran, membutuhkan pekerjaan, bertemu dengan si korban, kemudian dibawa korban ini ke salah satu hotel di kawasan Kepanjen, Hotel Boti di Ngadalingkung di Kepanjen. Kemudian setelah di kamar, si pelaku ini seolah-olah dia adalah sedang memeriksa kesehatan, kondisi kesehatan dari korban, kemudian memasangkan baju batik kepada korban untuk seakan-akan sedang dinilai apakah yang bersangkutan ini bisa diterima bekerja di restoran yang dimiliki oleh bosnya si pelaku ini. Tapi ternyata setelah itu langsung diancam dengan di bawah ancaman dari pelaku, si korban langsung diperkosa di tempat oleh si pelaku ini. Kemudian juga setelah itu barang-barangnya diambil dan setelah barang-barangnya diambil dibawa keluar, dibonceng, kemudian ditinggalkan begitu saja di tengah jalan si korban ini. Nah, dari laporan yang ketiga inilah akhirnya dari Satreskrim Polres Malang melakukan upaya-upaya penyelidikan dan upaya penyidikan dari hasil scientific crime investigation, dari handphonenya dari kita lidik secara IT, kemudian juga dari CCTV yang ada di hotel tersebut. Akhirnya kita ketahui dan kita dapat mengidentifikasi identitas dari si pelaku ini. Kemudian dalam waktu tidak sampai lebih dari 24 jam dari Satreskrim Polres Malang telah bisa mengamankan si pelaku ini di rumah tetangganya. Kebetulan si pelaku ini tinggal di daerah Donomulyo, tapi akhirnya bisa ditangkap di rumah tetangganya. Dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah si pelaku, maka ditemukanlah barang bukti mulai dari dek motor ini, kemudian barang-barang yang lain, handphone, termasuk juga beberapa dompet milik wanita yang itu memang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Alasan dilumpuhkan? Pada saat dilakukan penangkapan, si pelaku sempat berupaya untuk kabur, melarikan diri dari pelaku ya apa? Pada saat ditangkap itu dia berusaha kabur, akhirnya sempat kejar-kejaran sama anggota, dikasih peringatan tidak mengindahkan, akhirnya terpaksa harus dilumpuhkan oleh anggota Pusar yang berada di lapangan. Ancaman hukuman pasal? Kita terapkan 2 pasal, pasal 285 KUHP itu adalah barang siapa dengan ancaman kekerasan melakukan upaya perkosaan kepada perempuan yang itu adalah bukan istrinya, itu ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kemudian juga kita perkuat dengan pasal 365 pencurian dengan adanya unsur-unsur kekerasan, itu ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Yang ITE-nya? Apa? Yang ITE-nya mungkin digunakan juga dengan ITE-nya belum, sementara masih 285 dan pasal 365.